Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di PJJ Daring MTS Ping 03 hari Jumat tanggal 26 Februari tahun 2021. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lingkaran. Tapi sebelum kita belajar tentang lingkaran, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan surat Al-Fatihah apa yang mau kita pelajari diberi kemanfaatan, diberi kemudahan dan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, apa itu lingkaran? Nah, di sini banyak sekali gambar-gambar yang menyatakan sebuah lingkaran. Di sini ada gambar roda, ada gambar jam, bentuknya adalah lingkaran. Ada gambar CD, ada gambar roda sepeda, ada gambar kolam, taman, ada gambar roti, pizza, dan lain sebagainya. Apakah itu lingkaran? Lingkaran itu kalau dalam matematika adalah himpunan semua titik di bidang datar yang berjarak sama dari suatu titik tetap di bidang tersebut. Titik tetap itu dinamakan pusat lingkaran. Adapun jarak dari suatu titik pada lingkaran ke titik pusat dinamakan jari-jari lingkaran. Jadi kalau pada roda mobil ini pusatnya, jari-jarinya ini, dari sini ke sini jari-jari. Kalau dalam jam ini, gambar jam ini, pusatnya ini, jari-jarinya ini. Kalau pada gambar roda ini pusatnya, ini jari-jarinya. Kalau pada gambar sepeda ini pusatnya, ini jari-jarinya, ini lingkarannya. Berikutnya bidang lingkaran. Apakah bidang lingkaran itu? Bidang lingkaran adalah daerah yang dibatasi oleh lingkaran. Nah, biasanya ada pertanyaan, berapakah luas daerah lingkaran? Nah, luas daerah lingkaran berarti adalah daerah yang berada di dalam lingkaran ini berarti ya. Berikutnya, lingkaran yang mau kita bahas memiliki kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, yaitu untuk kompetensi dasar di kelas 8 ini yang membahas tentang lingkaran yaitu kompetensi dasar 3.7, menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran serta hubungannya. Indikator pencapaian kompetensinya menurunkan rumus untuk menentukan keliling lingkaran menggunakan masalah kontekstual. Di sini nanti juga akan dijelaskan tentang unsur-unsur lingkaran, ya, dan menjelaskan tentang sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran serta hubungannya. Tetapi di sini di indikator pencapaian kompetensinya tidak dituliskan. Nanti tapi di dalamnya akan kita bahas. Berikutnya indikator pencapaian kompetensi 37.2 yaitu menurunkan rumus untuk menentukan luas daerah lingkaran menggunakan masalah kontekstual. Ya, ini unsur-unsur lingkaran kita bahas ya. Baik, perhatikan gambar. Ini ada lingkaran dengan pusat O ya. Lingkaran dengan pusat O. Ini lingkarannya seperti yang sudah dijelaskan tadi. O titik tertentu ini pusatnya ya. Perhatikan bahwa ya, garis yang menghubungkan titik O ke A ini namanya jari-jari. Garis yang menghubungkan titik O ke B ini jari-jari. Garis yang menghubungkan O ke D ini juga jari-jari. Jadi jari-jarinya adalah OA, OB sama OD. Ingat bahwa jari-jari itu adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan keliling lingkaran atau dengan lingkaran yang paling luar ini jari-jari namanya. Oke, lanjut ya. Baik. Berikutnya adalah tali busur. Apa itu tali busur? Ya, tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling
lingkaran, garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran atau pada keliling lingkaran. Di sini ada garisnya AD. Ini menghubungkan titik A sama D. Titik A pada keliling, titik D juga pada keliling. Berarti AD ini adalah tali busur. BC ini juga tali busur karena dia menghubungkan dua titik pada keliling atau pada lingkaran, yaitu titik B sama titik C. AB ini merupakan tali busur karena menghubungkan dua titik, yaitu titik A sama titik B. Nah, berikutnya adalah diameter. Apa itu diameter? Diameter adalah tali busur terpanjang. AB ini tadi kan tali busur yang melalui titik pusat. Tali busur yang melalui titik pusat itu dinamakan diameter. Diameter itu juga selain dinamakan diameter, boleh nggak disebut sebagai tali busur? Boleh, ya, karena diameter itu adalah tali busur terpanjang yang melalui titik pusat lingkaran. Di sini diameternya yaitu AB. Nah, sebentar. Berikutnya adalah apotema. Apotema itu dari O ke E ini. Ya. Apotema adalah garis yang ditarik tegak lurus terhadap tali busur. Jadi BC ini adalah tali busur ya tadi. Nah, OE dari titik pusat ditarik ke tali busur ini, dia tegak lurus. Di sini membentuk sudut siku. Maka OE itu dinamakan apotema. Ya. Kalau ada pertanyaan panjang mana apotema dengan jari-jari, silahkan dilihat. Tentu panjang apa? Jari-jari. Kalau jari-jari itu sampai dengan ke keliling panjangnya. Kalau apotema nggak nyampe, ya nggak nyampe ke sini. Jadi mesti panjang jari-jari antara apotema dan jari-jari. Berikutnya adalah daerah BC. Ini daerah BC. Ini dinamakan tembereng. Jadi tembereng itu apa? Tembereng itu adalah daerah yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan sebuah busur, ya. Kalau di sini tali busur, nah ini busur. Tali busur garis lurusnya ini, yang BC ini adalah busur. Ya. Selanjutnya adalah juring. Apakah itu juring? Ya. Sebentar, kita tembereng dulu ya. Maaf, tembereng dulu sebelum ke juring. Kita bahas tembereng dulu. Jadi tembereng sini ada namanya tembereng daerah BC, ini tembereng. Dibatasi oleh busur BC sama tali busur BC ini tembereng. Selain BC ada lagi tembereng, yang mana? AD tembereng. AD ini juga tembereng karena dibatasi oleh tali busur AD sama busur AD yang ini juga tembereng. Lebih luas lagi, AB ini juga tembereng. AB ini tembereng, ya, karena dibatasi oleh tali busur AB sama busur AB. Kalau BOD, BOD ini tembereng bukan? Bukan. Karena BO sama OD ini bukan tali busur. Lah, apakah BOD itu? Nah, ini contohnya ini. Daerah OAC, OAC ini dinamakan juring, ya. Daerah OAC ini dinamakan juring. OAC, pemberian nama juring itu yang benar itu dari titik pusat ini, OAC. Tetapi banyak di buku-buku juga yang menyebutkan juringnya dengan AOC. Jadi ya sudah, nggak apa-apa. Jadi ini adalah juring, daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan sebuah busur. Dibatasi oleh dua buah jari-jari dan sebuah busur. Ini namanya juring. Berarti OBD atau BOD tadi, berarti daerah OBD ini bukan tembereng tetapi juring, ya. Selain OBD ada lagi
juring, misalkan juring OBC ini. Kalau ini diarsir semua, OBC ini juga juring. Ya, lanjut ya. Berikutnya, ini harusnya tadi sudah dijelaskan di awal. Ya, dari A ke C ini namanya busur ya. Garis lengkung yang menghubungkan dua titik pada keliling atau garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling ini adalah busur. Ini ada AC, ada BC, ada BD, ada DA atau AD, ada AB. Dari A ke B ini juga merupakan busur. Baik, sekarang kalian bisa melihat contoh ini ya. Contoh 1. Contoh 1. Titik O merupakan pusat lingkaran. Dari gambar di samping, tentukan diameter dan jari-jari, tali busur, dan juring. Ya, perhatikan yang mana diameternya. Kalau O-nya titik pusat, ya diameternya ada 2, yaitu BD dan AC. Ini tali busur ya. Mulai titik O, BD dan AC. Untuk tali busurnya yang mana? Banyak tali busurnya. Ada AB, ada BC, ada CD, ada DA, ada AC, ada BD. Untuk juring yang mana? Ya, kalau juring bisa disebutkan juring OAB, juring ODC, juring OBC ini, juring ODA. Ya, lebih lengkapnya ini. Diameternya ada 2, AC dan BD. Jari-jarinya ada OA, OD, OC, OB. Tali busurnya ada AB, BC, CD, DA. Ya. Ini juga boleh kamu sebut tali busur. Meskipun dia tali busur terpanjang, bisa dinamakan diameter juga. Ya, AC sama BD ini. Juringnya apa saja? Ada juring AOBE ini, atau bisa dengan 3 huruf ya, O B A ya, atau OCB atau OBC dengan 3 huruf boleh. Dengan ini, kalau ini dengan 4 huruf ya, supaya kamu jelas saja gitu dia. Ya, sebenarnya dengan 3 huruf ini. Untuk contoh yang kedua, perhatikan gambar di samping. Jika jari-jari lingkaran 10 cm panjang tali busur AB itu 16 cm, tentukan panjang apotema B luas segitiga ABO. Lihat ini. Tali busur AB ini 16 cm. Jari-jari lingkaran 10. Berarti ini karena ini jari-jari, OB jari-jari, OA juga jari-jari, ini juga 10, berarti segitiga yang terbentuk adalah segitiga sama kaki. Karena sama kaki, kalau Bapak tarik garis yang tegak lurus apotema ini ya, maka akan membentuk garis tingginya ini akan membagi dua bagian alasnya menjadi sama panjang. 16 bagi 2 berarti sini 8, sini 8. Ya. Untuk mencari panjang OD ini, ingat karena apotema itu tegak lurus dengan tali busur ya, berarti garis tinggi ini merupakan apotema, maka kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Ingat, untuk mencari sisi siku-siku itu sisi miring dikurangi sisi siku-siku, karena sisi miring terpanjang. Sisi miringnya ini adalah jari-jari, sehingga bisa ditulis untuk mencari tinggi ini, untuk mencari apotema ini adalah 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat ya. Panjang apotemanya kan OD ini, berarti kita cari 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat, berarti 100 dikurangi 64, ketemu akar 36. Berarti di sini berapa?
OD itu 6. Untuk mencari luas segitiga ABO, ya ingat luas segitiga itu alas kali tinggi. Tingginya OD ini, apotema ini, alasnya 8 tambah 8 atau tadi 16 ini AB ini. Berarti setengah kali 16 kali 6. Ketemu hasilnya adalah 48. Baik, berikutnya adalah tentang sudut pusat dan sudut keliling. Perhatikan gambar lingkaran ini. Apa beda antara sudut pusat dan sudut keliling? Sudut pusat itu adalah sudut yang berimpit atau terletak pada pusat lingkaran. Di sini BAC. Sudut pusatnya itu ini, BAC ini. Ini sudut pusat. Ini juga sudut pusat. Sudut pusat yang kecil ini menghadap busur. Ini namanya minor ya. Yang kecil ini. Kalau yang besar ini mayor. Sudut pusatnya mayor ini. Menghadap busur yang besar ini. Ini sudut pusat yang kecil atau minor, yang ini yang mayor. Nah, yang mana yang merupakan sudut keliling? Sudut yang letaknya pada keliling ini namanya sudut keliling. Ya, ini sudut keliling, ini juga sudut keliling, ini sudut keliling. Sudut keliling, sudut keliling. Ini juga sudut keliling. Ini juga sudut keliling. Ya. Sudut yang letaknya di titik pusat sama namanya sudut pusat. Sudut letaknya di keliling atau pada lingkaran yang paling luar ini namanya sudut keliling. Ya. Ya, kalau gambar seperti ini, sudut pusatnya ini di titik O ini sudut pusat. Ini sudut pusat A, O, B. Yang ini sudut keliling, letaknya di keliling. Sudut keliling A, C, B. Selanjutnya, sifat-sifat sudut pusat dan sudut keliling. Yang pertama, jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, maka besar sudut pusat 2 kali besar sudut keliling. Ya. Ini sudut keliling ACB menghadap busur AB. Ya. Ini sudut keliling ACB ini menghadap busur AB. Sudut pusat AOB juga menghadap busur AB. Maka besarnya sudut keliling yang menghadap busur yang sama dengan sudut pusat ini adalah setengahnya sudut pusat. Kalau sudut pusatnya itu 2 kalinya sudut keliling. Berikutnya ini akan Bapak buat perhitungannya, pembuktiannya secara matematik ya. Nih Bapak bikin sebuah lingkaran di sini ya. Jari-jarinya 6. Oke, segini ya. Kita bikin sudut pusat. Coba, lingkarannya lingkaran G ini ya. Kita bikin sudut pusat. G ini. Kita bikin lagi. Sudut keliling. Nah, sini ya. Untuk membuktikan ya bahwa besar sudut HJG, sudut HJI ini I itu sama dengan setengah HGI, maka kita bisa membagi sudut keliling ini menjadi 2. Contoh ini misalkan nih Pak bagi ya, Pak bagi menjadi 2 bagian. Nah, otomatis sama ya, ini segitiganya adalah segitiga sama kaki ya. Ini jari-jari JG, GI juga jari-jari, berarti ini kakinya. JG sama GH juga jari-jari, berarti sama kaki ya. Kalau sama kaki berarti sudut di antara 2 kakinya besarnya sama. Begitu ya. Ingat bahwa jumlah sudut dalam suatu segitiga adalah 180. Berarti kalau di sini A, ini A,
ini A, berarti di sini adalah 180 dikurangi A. Maaf, 180 dikurangi A atau dikurangi 2A ini ya. Nih, Bapak tulis sebentar. Kalau di sini A, sudut dalam segitiga itu 180 ya. Berarti untuk mencari ini berarti kan 180 dikurangi A sama A. Sudut yang ini ya. Sudut yang ini ya. Misalkan Bapak kasih aja sudut D ya. Ini D. Sudut D ya ini. Anggap saja ini D, Pak tulis D. Ini D. Yang ini Bapak kasih sudut E yang ini. E. Udah ya, ini D, ini E ya. Perhitungannya bisa Pak tulis D, sudut D ya, sama dengan 180 derajat dikurangi A berarti bisa Pak tulis dikurangi 2A ya. Yang E, sudut E ini sama, berarti sama dengan, ini kan kalau jumlah sudut dalam segitiga di kelas 7 kan 180 ya. Bisa Bapak tulis 180 derajat dikurangi 2B gitu ya. Kalau Bapak jumlah, ini dua-duanya ini kalau Bapak jumlah ya, ini kalau Bapak jumlah maka sama Bapak jumlah dengan sudut pusat ini. Ingat sudut satu putaran penuh kan 360. Berarti D tambah E tambah sudut pusat itu harus sama dengan 360 ya. Berarti bisa Bapak tulis sudut pusat ya. Berarti untuk mencari sudut pusat berarti kan 360 dikurangi D ditambah E itu sama dengan 360 derajat ya dikurangi D ditambah E ya. Sekarang kita ganti, kita substitusi D sama E nya ya. Bisa kita tulis sama dengan berarti 360 derajat ya. 180 tambah 180 berarti 360 ya derajat. Ini ya, ini dari 180 derajat ini ditambah 180 derajat. 2A ditambah min 2B itu menjadi min 2 ya. A min 2A, Bapak again ke sini ya, dikurangi 2B seperti ini ya. Sama dengan 360 derajat ya dikurangi 360 derajat ini ya. Dari sini ditambah, jadi tambah ya, ini dikalikan jadi ditambah 2A, ini juga sama jadi ditambah B, berarti menjadi 2A ditambah 2B, sama-sama punya angka 2. Ini bisa kita sederhanakan dengan distributif, 2-nya dikeluarkan jadi 2 dikali dalam kurung A tambah B. Nah, perhatikan sekarang. Nah, udah terbukti ini. Berarti sudut pusat ini kan sama dengan 2A tambah B. A itu setengahnya sudut keliling, B setengahnya sudut keliling. Berarti AB ini kan sudut keliling tadi. Sama dengan ini kan, 2 dikali sudut keliling. Berarti bisa Bapak tulis sama dengan 2 dikali A tambah B itu sudut keliling ya. Sudut keliling. Ya, berarti sudut pusat itu sama dengan, ini bisa Bapak tulis. Sudut pusat bisa Bapak tulis sama dengan 2 dikali sudut keliling. Nah,
Ini Bapak panjangin. 2 kali sudut keliling. Nih, 2 sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Nah, ini buktiannya seperti itu ya. Nah, demikian sebaliknya ya. Kalau sudut keliling ini berarti setengahnya ya dari sudut pusat. Baik, untuk berikutnya contoh 3. Perhatikan gambar di samping. Diketahui M, sudut MAN adalah 120 derajat. Tentukan besar sudut MON. Yang kedua, besar sudut minor MON. Jadi tanda M ini adalah menyatakan dia minor, berarti dia yang kecil ya. MAN, ini sudutnya ini MAN, ini 120, sini nih MAN. Kalau sudut MON, kalau nggak ada M-nya ini berarti dia yang besar ini. Kalau ini M kecil MON ini berarti minor, berarti di sini yang ditanyakan. Untuk mencari MON yang kecil ini kita langkahnya adalah mencari MON yang besar dulu, yang mayor. MAN 120 derajat. MAN, lihat ini A-nya terletaknya yang tengah A, berarti sudutnya terletak di A. Ini MN ini busurnya, berarti busurnya. MON berarti letaknya di O. Ini di O. MN ini berarti busurnya. Sama-sama berarti menghadap busur MN. Sama-sama menghadap busur MN. Berarti MAN ini sudut keliling, letaknya di keliling. MON letaknya di pusat, berarti MON sudut pusat. Ingat sudut pusat 2 kalinya sudut keliling, berarti 2 kali 120, berarti hasilnya adalah 240. Ini 240. Untuk mencari MON yang minor ini, ingat sudut pusat ya, lingkaran itu 1 putaran penuh berarti 360. Nah, untuk mencari MON yang minor ini berarti 360 dikurangi yang mayor ini, berarti 360 dikurangi 240, ketemu hasilnya 120. Sifat yang kedua, sudut keliling yang menghadap busur yang sama, besarnya adalah sama. Bapak bikin sudut pusat. Letaknya di pusat. Berapa ini kira-kira? Kita lihat 78. Ini sudut pusatnya 78. Bapak akan membuat sudut keliling. Ini letaknya di pusat ya, sudut pusat. Akan membuat sudut keliling yang juga menghadap busur BC. Sudut A ini kan menghadap busur BC. Bapak bikin di sini misalkan. Nah, sebentar. Bapak bikin sudut di sini. Ya, ini adalah sudut BDC, juga sama menghadap busur BC. Besarnya berapa? Coba kita lihat. Nah, ternyata dia 39. Ternyata setengah dari sudut A ini. Sudut D sudut keliling menghadap busur BC. Sudut A sudut pusat juga menghadap busur BC. Ternyata besarnya sudut keliling itu setengahnya sudut pusat ini. Sudut pusat kebalikannya, sudut pusat ini 2 kalinya sudut keliling ini. Bapak bikin lagi sini misalkan. Sini. Maaf. Nih. Bapak bikin lagi sudut. Ini menghadap sama sudut E. Sudut E juga menghadap busur BC. Sudut E ini sudut apa? Sudut keliling ya, letaknya di keliling. Nah, Bapak coba kita lihat. Nah, ternyata dia juga 39. Jadi semua sudut keliling yang menghadap busur yang sama dengan sudut pusat itu setengahnya. Nah, sekali lagi deh kita bikin ya. Ini kira-kira berapa ini sudut F ini? Kita lihat tengah ini ya. Ini juga karena menghadap BC juga. Coba kita ukur. Nah, 39 juga. Begitu ya. Jadi sudut pusat itu besarnya 2 kalinya sudut keliling, asalkan menghadap busur yang sama. Ini busurnya. Sudut ini menghadap busur ini juga. Begitu ya. Oke. Sifat yang ketiga,
sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran besarnya adalah 90 derajat. Untuk sifat yang ketiga, bahwa sudut keliling yang menghadap diameter besarnya adalah 90 derajat. Mari kita lihat. Ini Bapak buat diameter ya. Ingat bahwa diameter adalah tali busur terpanjang atau tali busur yang melewati titik pusat lingkaran. Nih, Bapak sekarang bikin sudut keliling ya. Nih, ini sudut keliling. Kira-kira besarnya berapa? Apakah benar ini 90? Ya, tadi kan kita mau membuktikan bahwa sudut keliling yang menghadap diameter besarnya adalah 90. Perhatikan bahwa BAC, ya, perhatikan bahwa BAC ini, sudut ini besarnya adalah 180 derajat. Karena dia adalah setengah putaran ya, 180 derajat. Oke, sudut BAC itu menghadap busur BC ini. Ya, menghadap busur BC ini. Sekarang lihat sudut keliling ini, sudut keliling BDC. Nih, BDC. Ini juga menghadap busur BC ini. Berarti ingat sifat yang pertama bahwa sudut keliling besarnya adalah setengahnya sudut pusat asalkan menghadap busur yang sama. Ini busurnya yang dihadapi sudah sama ini. Dua-duanya sama-sama menghadap busur BC. Berarti besarnya sudut keliling ini adalah 90 derajat atau setengahnya dari sudut pusat ini. Ya, begitu ya. Ayo kita coba cek apakah benar besarnya ini adalah 90 derajat. Nah, benar 90 derajat. Yuk kita coba lagi, misalkan Bapak bikin lingkaran lagi, misalkan di sini jarinya 4. Oke, kita buat. Nah, kita buat tali busur ya yang melewati pusat. Kita buat diameter, kita bikin di sini. Coba kita lihat apakah benar ini 90 derajat. Maaf, kita cek benar tidak. Ini kan diameter, ini kan sudut keliling, diameter benar nggak? Benar ya, 90. Kita bikin lagi sekarang di sini, benar nggak kalau dia besarnya juga 90? Coba kita lihat. Maaf, kita cek. Ini juga sudut keliling ini juga menghadap diameter ini. Perhatikan, berarti kita lihat, kita cek bener nggak ini juga 90. Di sini juga coba kita cek, kita lihat kalau kita membuat di sini sudut ini juga menghadap diameter ini. Bener nggak ini besarnya 90? Coba kita cek. 90 ya, 80 ya. Oke, begitu ya. Sifat yang keempat, pada segi 4 tali busur atau segi 4 yang keempat sisinya merupakan tali busur suatu lingkaran, jumlah sudut atau jumlah besar sudut yang berhadapan sama dengan 180. Mana yang berhadapan? Ini sama ini sama ini. Jumlahnya 180. Untuk sifat yang keempat, ini Bapak bikin sebuah lingkaran ini ya. Lingkaran, anggap misal diameter jari-jarinya 4. Sekarang kita membuat sebuah tali busur ya. Kita mau membuktikan bahwa besarnya sudut yang saling berhadapan, ini saling berhadapan ya, sudut yang dibentuk oleh tali busur ya, perpotongan tali busur di dalam lingkaran yang saling berhadapan, ini sama ini sama ini, besarnya adalah 180 derajat. Kita mau membuktikan kalau pada segi 4 biasanya yang berhadapan kan besarnya sama, tetapi kalau pada segi 4 tali busur atau segi 4 yang dibentuk oleh tali busur lingkaran itu sudut yang berhadapan jumlahnya adalah 180 derajat. Kita hubungkan ya. Nih.
Perhatikan bahwa sudut pusat ini kan 360 jumlahnya. Ingat bahwa sifat dari sudut keliling yang menghadap busur yang sama dengan sudut pusat, maka besar dari sudut keliling itu setengahnya sudut pusat. Ya, perhatikan bahwa sudut keliling BF BED itu menghadap BD. Sudut pusat BAD juga menghadap BD. Berarti sudut ini setengahnya sudut ini ya. Nah, sekarang lihat sudut BCD. Sudut BCD menghadap busur BD yang sebelah sini. Sudut pusat BAD juga menghadap busur BD. Berarti sudut keliling BCD ini setengahnya sudut pusat BAD ini. Lah, perhatikan bahwa kalau BAD Bapak tambahkan dengan BAD yang sebelah sini yang minor, sudut pusat yang kecil ini, dan yang ini kalau dijumlahkan adalah satu putaran penuh 360. Berarti sudut pusat ini kalau dijumlahkan besarnya kan setengahnya dari ini. Berarti setengah dari 360 yaitu 180. Jadi besar sudut keliling yang berhadapan ini ya, yang pada segi 4 tali busur ini besarnya adalah 180 derajat ya, setengah dari sudut pusat. Nih, setengah dari satu putaran penuh berarti dia 180 derajat. Coba kita cek. Ini 99, yang ini kita cek 81. Kalau dijumlahkan berapa? 180. Ini juga demikian, kita cek 94. Yang ini 86, jumlahnya mesti 180. Contoh berikutnya, contoh 4. Perhatikan gambar di samping. Tentukan nilai P dan Q serta besar sudut AOB. Nih, kamu disuruh menentukan P sama Q. Lihat bahwa P sama Q ini adalah sudut keliling. Ya, letaknya di keliling. Q ini menghadap CD, ini juga sudut keliling, ini juga ternyata juga menghadap CD. Otomatis Q ini nanti juga besarnya sama dengan 40 derajat karena dia menghadap busur yang sama. Ingat sifat yang kedua tadi. P ini menghadap AB. Lihat bahwa D ini juga menghadap AB. Berarti P ini sama dengan 72. Lihat. Ini ADB 72, maka CBD 40 ya. Maka Q sama dengan 40, P sama dengan 72. Nah, AOB itu menghadap busur AB. ADB juga menghadap busur AB. Ini sudut kelilingnya 72, sudut pusatnya berarti adalah 2 kali sudut keliling, berarti 2 kali 72, berarti 144. Oke, lanjut. Contoh berikutnya, contoh 5. Perhatikan gambar di samping. Titik O adalah pusat lingkaran, AB adalah diameter, dan besar sudut ABC sama dengan 64 derajat. Hitunglah besar sudut ACB dan BAC. Perhatikan ACB ini, BAC yang ini. Di sini 64. Yang pertama kamu ingat jumlah sudut dalam segitiga adalah 180. Yang kedua kamu ingat bahwa sudut ACB ini menghadap diameter AB. Ya, ingat kalau sudut keliling yang menghadap diameter itu besarnya 90 derajat. Berarti di sini 90. Berarti untuk mencari di sini adalah 180 dikurangi 64 dikurangi 90. 90 berarti sekarang 180 dikurangi 90 dikurangi 64 berapa? 26. Ya, ketemu BAC-nya ini berarti 26. Contoh ke-7. Perhatikan gambar di samping. Jika besar sudut ADC sama dengan 55 derajat, hitunglah besar sudut AOC, besar sudut ABC. AOC yang ini maksudnya ya, yang minor ini. Besar sudut ABC, ABC yang ini. Oke. Kita lihat, kita punya ADC. Ini ADC itu yang ini 55 derajat. Ini menghadap
busur AC. Ini busur AC. Berarti lah AOC ternyata juga menghadap busur AC. Ini juga menghadap busur AC. Berarti ini dua kalinya ini ya. 2 kali 55 berarti ini besarnya 110. Yang ditanyakan adalah ABC. ABC. Lihat dari sifat yang keempat tadi bahwa ini berhadapan dengan ini. Pada segi 4 tali busur sudut yang berhadapan besarnya adalah 180 derajat. Berarti ini tadi sudah di sini 55, berarti di sini berapa? 180 dikurangi 55. Ketemu hasilnya adalah 125. Gitu ya. Oke. Kira-kira itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.